Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kekuatan, ketabahan apapun situasi yang sedang kita hadapi. Kita percaya Dia Gembala yang baik akan selalu menyertai kita semua. Maka mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari raya penabisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Dan orang-orang Yahudi mengelilingi Dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi Engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau Engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakan kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberi kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-domba-Ku. Domba-domba-Ku mendengarkan suara-Ku dan Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti Aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Setelah kita diteguhkan iman kita oleh firman Tuhan, kita diajak untuk semakin beriman kepadanya. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus telah menyatakan dirinya bahwa Ia adalah Mesias. Melalui pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan kehendak Bapa-Nya, Dia menunjukkan sekali lagi bahwa Dia datang dari Bapa dan Dia adalah Mesias itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sekali lagi, apakah kita tekun percaya kepadanya? Karena Dia adalah Gembala yang baik. Dia mengharapkan kita mendengarkan suara-Nya. Dan setelah kita mendengarkan suara-Nya, kita juga patut untuk mengikuti Dia dengan setia dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua dipanggil untuk mengenal Yesus melalui pekerjaan-pekerjaan-Nya. Kita tahu apa saja yang telah dilakukan oleh Yesus melalui firman-Nya. Banyak sekali mujizat-mujizat yang terjadi. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang Ia lakukan. Dan kita juga diajak untuk melakukan hal yang sama. Dia Gembala yang baik, Dia menuntun kita agar kita juga melakukan hal yang baik yang telah Ia lakukan selama hidupnya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, kita dapat mengenali tanda bahwa kita percaya kepada Yesus dengan mudah. Lakukanlah pekerjaan-pekerjaan seperti yang Yesus lakukan, maka kita termasuk golongan-golongan orang yang beriman dan percaya kepadanya. Kita terus diajak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang telah dilakukan oleh Yesus. Apapun situasinya, apapun tantangannya, tetap lakukan yang terbaik dalam hidupmu. Sekalipun dari perbuatan baik yang Anda dan saya lakukan, kita mendapat begitu banyak tantangan dalam kehidupan kita masing-masing. Melakukan pekerjaan yang seperti Yesus lakukan, berarti melakukan kehendak Allah sendiri. Dan ingat baik-baik, ketika kita melakukan pekerjaan Bapa kita yang ada di surga, kita kelak akan menikmati kebahagiaan di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, maka yang harus kita lakukan adalah kita tetap bertekun dalam iman. Berarti tidak hanya berbicara, melainkan melakukan pekerjaannya.
Kata orang, berbicara itu dengan melakukan itu punya power yang lebih kuat. Semua orang dapat berbicara, semua orang dapat berkhotbah dengan baik, tapi tidak semua orang mampu melakukannya dengan baik. Maka the power of doing itu luar biasa. Kekuatan dari melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Bapa itu sungguh luar biasa. Jauh daripada kita hanya sekedar berkata-kata. Maka mari, apa yang kita katakan harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Seperti Yesus, dia mewartakan kebaikan, tapi juga dia melakukannya itu dalam misinya untuk membawa semakin banyak orang untuk datang kepada Bapa di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari saya ajak kita untuk selalu mendengarkan suara gembala kita, yaitu Kristus Sang Juru Selamat kita. Dia akan menuntun Anda dan saya untuk sampai kepada kebahagiaan di surga. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita diteguhkan oleh firman Tuhan, bahwa kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan oleh Yesus. Itulah misi yang diwariskan kepada kita. Maka mari kita melakukan yang terbaik. Dalam hidup berkeluarga, Anda lakukan yang terbaik bagi keluargamu dan masyarakat yang ada di sekitarmu. Dalam hidup menjadi seorang biarawan-biarawati, kami juga tetap melakukan yang terbaik bagi umat-umat yang dipercayakan kepada kami. Maka mari kita siapkan hati kita untuk berdoa dan mohon berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Tuhan Yesus, tumbuhkanlah kepekaan telinga, hati, budi dan pikiran kami untuk mendengarkan dan mengenali suara-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Sehingga kami dengan ringan dan tulus dapat melangkahkan kaki kami untuk mengikuti Engkau, Sang Guru dan Gembala abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.